menyampaikan itu. Ini tinggal yang kita tunggu adalah ada satu gerakan yang betul-betul cepat. Ya kan, kalau dulu ada Pangkop Kamtib ketertiban, nah sekarang bagaimana ada komando untuk penertiban keuangan, menertibkan keuangan negara ini, penyelamatan dan penyelamatkan keuangan negara, keamanan dan ketertiban keuangan negara, ya, sehingga kita tidak lagi mendengar bahwa industri tutup, pengangguran terjadi, korupsi. ya kan? Aku tertarik dengan usulan Bang Kaban. Salah satu langkah terpenting sebenarnya action itu adalah bikin semacam pangkokan 5 komando penertiban keamanan keuangan negara. Ini loh, orang kok malah masih bisa tidak memandang masalah ini bahwa ini adalah masalah sosial. Contoh, katanya judi online 900 triliun itu masalah apa? Masalah keuangan. Bukan sekedar masalah perbuatan dosa orang berjudi. Kenapa menjadi masalah keuangan yang berat 900 triliun itu daya beli masyarakat sedot oleh judi ya. Sementara saya tadi uang kartal aja cuma 1000 triliun. Ini cetak. Ini disedot lagi oleh judi online. Itu masalah apa? Masalah keuangan. Harus ditertibkan dengan segera. Kedua, masalah pencucian uang di Indonesia. Di Kementerian Keuangan aja 340 triliun pencucian uang. Itu di tempatnya pemerintah sendiri, di rumahnya mereka bendahara. Belum yang lain, Bang. Di timah korupsi, timah 300 triliun. Dahsyat sekali korupsi super 300 triliun. Belum yang lain, ya kan? Terus lalu banyak sekali kasus yang berhubungan dengan ketidaktertiban keuangan dan ketidakamannya keuangan negara. Ditambah lagi dengan praktik manipulasi. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang spesial keadilan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Saya coba konfirmasi ke Bang Kaban ya. Bang, tadi juga terkait salah satunya misalnya sumber daya alam kita ini kan melimpah. Kok bisa segawat ini keuangan Republik kita ini? Itu menguapnya kemana? Ini kan satu fakta, satu kenyataan bahwa pengelolaan keuangan kita ini sekarang relatif sudah tidak lagi berada pada pakemnya. Jadi ini betul-betul bermain di istilahnya berada pada wilayah yang sudah tidak rasional lagi. Karena pengelolaannya juga tidak rasional ini. Kenapa? Karena kan kita ini terlatih, terbimbing, cara berpikir kita kan dituntun oleh undang-undang. Ya. Nah, kalau memang mau gitu ya, nah saya kan dari awal selalu mengatakan, kita ini sangat jarang mau kembali berpikir kepada konstitusi. Nah, kenapa kita terlalu terperangkap dengan model-model tadi itu? Ya. Semua model-model yang disampaikan tadi itu, di situ ada transisi di balik itu semua. Itu pasti ada persentase yang mengalir pada pihak-pihak itu semacam sesajen. Gitu. Nggak mungkin itu keluar kalau nggak ada sesajennya. Gitu. Jadi contoh yang paling gampang, misalnya kebijakan Menteri Keuangan yang lalu, saya tentang amnesty tax amnesty. Buat bayangkan akan masuk uang sekian ribu triliun, 10.000 dan akan menaikkan tax ratio. Buktinya enggak kan? Faktanya kan tidak. Sekarang ini aja, hari ini, tax ratio kita malah turun. Mana pertanggungjawaban amnesty tax itu? Nah, padahal kan ketahuan siapa pengusaha-pengusaha yang punya
rekening-rekening besar yang mereka tuh diberikan ampunan pajak, yang penting uangnya masuk. Nah, ketika uangnya nggak masuk, apakah itu gratis? Apakah itu gratis? Nah, biasanya itu nggak gratis. Daripada saya masukkan kemari keuntungan saya berkurang, lebih bagus saya kasih sesajen berapa, ya, tetapi ini tetap aman. Nah, jadi sesajen-sesajen inilah yang menimbulkan tumbal-tumbal itu. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, begitu juga dalam sumber daya alam. Kan kalau undang-undang, saya selalu mengatakan ya, kalau kita negara ini betul-betul komitmen memakmurkan, ya, maka seluruh sumber daya itu dikelola, dikuasai oleh negara. Nah, tinggal merumuskan bagaimana merumuskan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa sampai hari ini selalu bertumpu kepada masalah fiskal? Kenapa bertumpu? Tadi kan bahasanya tentang pajak. Kenapa bertumpu pada fiskal? Kenapa tidak pernah mengembangkan, ya, penerimaan negara bukan pajak? Justru negara ini, menurut kalau kita berpikir rasional, ini saatnya. Dan pada spekulasi-spekulasi tadi pada akhirnya akan mengorbankan, dan saya yakin pada akhirnya ini akan mengorbankan presiden. Jadi tumbal-tumbal ini semua, sesajen-sesajen ini semua, ya, pesugihan-pesugihan ini nanti pada akhirnya akan menumbalkan presiden. Kalau presiden nggak cepat tanggap, karena sepertinya sekarang ini seperti penggiringan keadaan, DPR-nya diam, ya, tidak mengkritisi semua yang apa yang terjadi menyangkut masalah uang-uang yang beredar, ya kan, kemudian surat-surat utang yang dikeluarkan sedemikian rupa yang menurut akal sehat kita itu sudah jauh dari kenormalan berpikir. Nah, jadi kalau kita mau memaksimalkan penerimaan negara, kenapa tidak digenjot penerimaan negara bukan pajak dari sumber alam, dan itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Masih mungkin terkerja nggak? Ini kan gawat ini, 2025 yang menurut Bang Salamuddin Daeng ini nggak masuk akal untuk bisa terbayar. Untuk menerapkan penerimaan negara bukan pajak, bisa terkejar nggak kira-kira? Ini tergantung kepada kecepatan, ya, kecepatan, sigaban, ya, tangguhan, ya, tim yang dibangun oleh presiden. Hari ini kan kita melihat bahwa bagaimana tim yang bekerja. Jadi tidak ada task force yang luar biasa. Ya, tidak mirip sih. Tapi kalau dulu kan ketika menghadapin untuk menertibkan situasi kan ada Pangkop Kamtib. Ya, untuk meredakan semua gerakan-gerakan yang dianggap mengancam negara, itu kan ada Pangkop Kamtib. Nah, sekarang untuk menghadapi tadi ini tantangan ekonomi dan beban-beban hutang yang sangat luar biasa, pengangguran yang sangat tinggi, daya beli yang makin lemah, beredarnya uang-uang palsu tapi resmi kan, gitu kan. Asli tapi palsu, aspal. Bisa masuk ATM kan? Diterima ATM. Ini kira-kira apa nggak situasi ini menjadi ancaman? Apa nih dianggap tidak ancaman untuk apa keberlangsungan negara tadi ini? Dari sudut ekonomi mungkin nggak yang disampaikan Pak Kaban ini? Oh bisa ada percepatan. Misalnya kita bicara soal mengubah orientasi dari penerimaan negara dari pajak sumber daya alam. Kan sudah kita petakan pengalaman selama sejak reformasi pajak tuh menurunkan terus tax revenue. Kita bicara tax revenue, state revenue atau penerimaan negara dari pajak. Berbagai sumber termasuk pajak. Itu kita tahun 80-an itu kita bisa 21% sebelum reformasi. Begitu reformasi turun sampai 98% pernah. Sekarang naik dikit ke 10. Mungkin kan ada kenaikan harga komoditas. Sebelum reformasi malah sempat bangkit, ya? Dulu kita kan kita terkena manfaat dari petrodolar dari rezim 71. Kita menerima impact dari oil boom. Sehingga naik sampai ke 21% pendapat government tax revenue.
negara ya terhadap GDP 21%. Bayangin saja kalau sekarang 21%. Berarti penerimaan negara ini sudah 10.000 triliun bang. Sudah sorry, sekitar dari pajaknya 21 kali 21.000 T ya kan. Jadi udah berapa itu? Berarti 4.000 aja bang ya? 4.000 triliun. 4.000 triliun, udah beres semua. Andaikan 21, itu hanya hasil dari minyak. Sekarang walaupun minyaknya kita defisit, tapi kan kita masih produksi 600.000 barel sehari ya, masih besar. Kalau dibagi dua dengan negara 300, dapat 300.000 bang. 300.000 kali harga minyak $100, berarti kan 30 miliar dolar, itu kan 600 triliun. Itu dari hulu doang, ya kan? Nah, 30 miliar dolar itu sama dengan ya segitulah 60 ya, kita dapat 600.000 barel sehari. Berarti sehari kita dapat pemerintah dapat 300.000 kan. 300 kalau kali $100 berarti 3 berapa tuh? 100.000 kali ya 300.000 barel kali $100, berarti 3 juta Per hari. miliar dolar kan, lumayan gitu. Jadi misalnya dari batu bara kita punya berapa bang? Sekarang kita mau produksi 1 miliar ton tahun 2025. 1 miliar ton batu bara itu berarti setara dengan, kalau harga batu baranya $100 80 kali 1 miliar berarti 80 miliar dolar. 80 miliar dolar itu berapa ribu triliun? Nah, 80 miliar dolar 120. 8 kali 5 30, 8 kali 1 8, 120 ya? 1.200 triliun. Bagi dua misalnya dengan negara, berarti berapa? Sama-sama dapat 600 triliun per tahun. Sawit kita produksi ada 70 lah. Ada 14 juta hektar. 70 juta ton. 14 lebih lah. Nah, lebih ya. Anggaplah 70 juta ton setahun atau 63 juta ton setahun. Ya bayangin aja kalau bagi dua dengan negara dengan tata kelola yang benar ya kan. Nah, lalu kemudian nikel. Semua sumber daya alam yang berbasis tambang nih, nikel, emas, perak, bagi dua aja. Sistemnya gross split, bagi aja. Nanti negara jual sendiri. Nah, itu langkah cepat. Bisa, nggak usah bayar pajak hapusin aja semua bang, hapusin aja pajak, itu nggak ada gunanya. Dan tidak ribet hitungannya, itu hanya jadi permainan para birokrat aja pajak nih. Karena nanti hitung ya kan, akunting, audit, semua dapat bagi-bagi. Orang Menteri Keuangan, makanya ada pencucian uang di Kementerian Keuangan sampai 340 triliun, itu kan imbas dari kebijakan-kebijakan pajak yang jelimet kayak begini. Jadi tak perlu lewat sun, tak perlu lewat pajak. Tak perlu. Sebenarnya bisa gitu. Ada satu lagi bang, aliran uang hasil ekspor, devisa hasil ekspor, jangan lari ke luar negeri lagi. Diendapkan di sini dalam jangka waktu 5 tahun dulu. Bikin peraturan pemerintah, bukan melanggar undang-undang sistem devisa bebas, tetapi mengambil celah dari sistem devisa bebas agar devisa hasil ekspor, karena menyangkut sumber daya alam, menyangkut lingkungan hidup, menyangkut kelestarian lingkungan, menyangkut sustainability, menyangkut perubahan iklim, maka wajib uang-uang hasil ekspor diendapkan di dalam negeri dalam rangka membina lingkungan hidup, ya bang, membina, menghasilkan pembangkit listrik EBT, ya kan, di bank industri-industri yang menghasilkan EBT seperti biofuel dan lain-lain, diarahkan ke situ. Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yang cepat. Hari ini pun bisa perpukan bahwa semua devisa hasil ekspor tidak boleh dibawa lagi ke luar negeri, tapi wajib digunakan, ditempatkan di Bank Nasional untuk digunakan bagi kegiatan menghasilkan energi baru terbarukan. Nah, dunia akan diam. Indonesia kepeduliannya dengan EBT, ya kan? Indonesia tidak melanggar. Indonesia boleh melakukan kebijakan seperti itu. Cuman itu tadi karena banyak penunggu ini yang penunggu yang harus dikasih sesajen kan. Bukan soal tim ekonomi pemerintah tidak terpikir seperti yang diceritakan Pak Daeng ya.
Atau tidak terpikir atau sebenarnya gimana? Tidak berani. Ya kalau berpikir saya begitu. bilang ya, kalau bahasa Bung Daeng kan nggak berani. Ini adalah bagaimana political will dari presiden. Karena dia yang bertanggung jawab hari ini. Ya, untuk potensinya ada, peluangnya ada, ya tinggal bagaimana membuat sebuah langkah dengan tim, ya, penertiban aparatur untuk meningkatkan penerimaan negara dan mempersiapkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Saya kira banyak contoh kok, Bung Adi. Ya, ada negara yang mata uangnya nggak berlaku di seluruh dunia. Ya, mata uangnya nggak berlaku di seluruh dunia, tapi dia bisa bangun kekuatan ekonomi, seluruh kebutuhan sumber daya dalam negerinya bisa terpenuhi. Ada kok contohnya. Banyak. Look, masa kita yang sumber dayanya melimpah ruah, dunia sangat gandrung, tapi kemudian kita selalu ketergantungan. Berarti kan ada yang salah. Gitu. Ini keberanian pemerintah, political will pemerintah ini, resikonya apa kalau tidak dilakukan, ataupun kalaupun dilakukan? Prabowo itu dipilih rakyat karena dia dipersonifikasi sosok yang berani. Dia Ya. berani. Kalau tanya ibu saya atau bapak saya atau orang-orang di kampung saya, kenapa pilih Prabowo? Dia berani. Nanti dia perbaiki ini dengan berani. Ini dipertaruhkan Prabowo, ini keberaniannya. Kalau dia tiba-tiba jadi tidak berani, habis legitimasinya. Kalau tiba-tiba tak berani berarti bukan Pak Prabowo ya? Bukan, habis legitimasinya. Berubah orang cara pandang terhadap dia. Nah, kesempatan untuk tindakan yang berani di dalam bidang ekonomi itu adalah kesempatan untuk melihat sejarah dan konstitusi kita kembali. Seperti kata Pak Kaban tadi, lihat, ini ditunggu semua orang. Mengembalikan negara kepada konstitusi, kepada Pancasila, kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kepada amanat proklamasi, itu ditunggu semua orang. Karena semua orang Indonesia tahu bahwa reformasi ini adalah pengkhianatan kepada amanat pendirian bangsa dan negara ini, termasuk di dalam urusan APBN, sektor keuangan, urusan utang, urusan pengelolaan migas, urusan pengelolaan sumber daya alam. Semua ini adalah pengkhianatan. Maka yang ditunggu dari Prabowo itu adalah kembali melihat sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, amanat daripada pendiri bangsa untuk mengembalikan kedaulatan negara atas keuangan, sumber daya alam, ya kan, politik luar negeri dan lain sebagainya. Karena ini seperti saya lihat Bang, agak kesana kemari pikiran ini. Elit ini, pengambil kebijakan ini, gabung ke BRIC, gabung ke sini. Dia nggak bisa lihat konstitusi, tidak bisa melihat negara ini pijakannya di mana. Kita karena punya konsepnya pijakan mau sendiri. membangun butuh uang, dan kemudian tertanam di kepala kita itu bahwa kita nggak punya uang. Nah itu Ya kan? masalah. Karena tidak punya uang, maka pakai uang asing, ya kan? Nah, padahal sumber daya kita itu harus jadi uang, gitu loh. Jangan-jangan yang disebut asing-asing selama ini itu uang orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Bukan Oh, uang iya. orang asing ya? Bukan. Devisa hasil ekspor kita besar sekali. Tapi parkir di luar. Iya, tidak gila pemerintah menandatangani MLA dengan Swiss tahun 2015. Oh nggak salah saya, dicek lagi. Kemudian mensahkan Undang-Undang MLA menjadi undang-undang tahun 2020 kalau nggak salah. Undang-Undang Mutual Legal Assistance, Undang-Undang nomor 5 tahun 2020 kalau nggak salah Bang. Jadi itu adalah undang-undang tentang bagaimana menyelamatkan aset-aset negara yang ditempatkan di luar negeri, terutama uang di dalam rekening-rekening rahasia di luar negeri. Dia mengatur skema penyitaannya, skema peradilannya, skema ini semua diatur di dalam Undang-Undang MLA. Tapi undang-undang ini tidak pernah dilaksanakan. Prakteknya nggak ada. Nah, poin saya adalah
Pemerintah kan tidak gila menandatangani undang-undang itu. Pasti Harusnya. karena ada barangnya kan, Bang. Uang itu ada di Bukan sekedar angan-angan itu ya. Bukan, itu ada datanya. Dan Swiss sudah memberi data ke Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan sampai sekarang nggak mau buka data itu kan. Dia menyembunyikannya, disembunyikan sendiri di kantong Sri Mulyani. Data dari Swiss tentang siapa-siapa saja orang Indonesia yang memiliki rekening-rekening rahasia hasil kejahatan keuangan. Itu ada di tangan Sri Mulyani. Nah, itu yang saya bilang tadi, menyembunyikan itu apa gratis? Iya. Ada sesajennya ya. Itu nanti akan Menyembunyikan, nggak membuka. tumbal. Nah, itu pasti ada sesuatu. Titik singgungnya berarti ini hanya tinggal keberanian presiden. Oh, itu betul harus disampaikan. Itu seperti saya katakan tadi, yang dipertaruhkan legitimasi oleh Bapak Presiden Prabowo adalah dia orang baik, dia benar, dan dia berani. Ketika ini hilang, dia tidak berani lagi menyentuh hal-hal fundamental ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh aja deh yang paling sederhana. Berani nggak sentuh kasus BLBI 630,13 triliun BLBI KLBI. 630,13 triliun itu setara 6,5 kali APBN kita waktu itu loh. Ya. Yang dikasih ke bank-bank, ke swasta, yang memperkaya orang-orang ini sekarang. Kalau 6,5 kali berarti setara equal dengan 6,5 kali APBN kita sekarang. Kalau APBN kita sekarang 3.600 triliun kali 6,5, itulah nilai uang itu sekarang. 1. BLBI. 2. Pencucian uang di Kementerian Keuangan sendiri 340 triliun itu. Selesaikan. Kemudian korupsi-korupsi yang di sumber daya alam yang sudah ketangkap-tangkap yang ratusan triliun. Jadi, Bang, negara kita duitnya banyak, Bang. Contoh, ada seorang pengusaha saya tanya, Bu, ada berapa orang yang menyimpan uang 1 triliun di rumahnya seperti orang Kejaksaan Agung yang ketangkap kemarin itu? Siapa namanya? Ya lupa. Saya siapa tuh? Orang Kejaksaan Agung yang ketangkap ada uang 1 triliun. Sarop apa namanya? saya bilang ada berapa orang, Bu? Ini saya tanya pengusaha besar yang ngerti keadaan. 1.000 orang ada nggak? Dia terdiam. Dia bilang ada, Mas Nek. 1.000 orang. Berarti orang nyimpan uang di rumahnya aja di Indonesia ini, mata uang asing dan lain-lain, 1.000 triliun tidak kurang uangnya. Kalau 1.000 triliun tidak kurang uangnya, maka itu setara dengan M0 Indonesia. M0 kita itu adalah uang kertas yang pernah dibuat negara. Uang kertas yang pernah dibuat oleh Peruri yang pernah dicetak itu jumlahnya itu adalah 1.000 triliun, Bang. Itulah real uang yang ada di Indonesia. Selebihnya itu adalah uang buatan bank, buatan BI, buatan bank, buatan lembaga keuangan nih yang kita pakai transaksi di ATM. Tapi ada uang 1.000 triliun yang disimpan oleh dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk macam-macam mata uang asing dan lain. Itu aja selamatkan dari negara ini. Uang negara, hasil maklarisme, hasil jual beli jabatan di Republik ini yang merupakan bisnis paling laris katanya sekarang. Ya kan? Ini harus Pak Kaban, keberanian. Anda kelihatan cukup optimis ini dengan keberanian Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Tapi publik juga sekarang ini mulai berkurang ini. Apa iya? Apa sebenarnya yang harus dilakukan kita sebagai publik, sebagai rakyat, ya kan? Yang sesungguhnya masih meyakini Pak Prabowo, tapi faktanya kita juga nggak bisa mengabaikan. Pak Prabowo nampak masih galau, masih bingung gitu. Jadi begini Bung Adi, saya kira kalau itu pertanyaannya ya, kita pertama tadi masalah waktu ya. Kalau waktu ini kita dikejar dengan waktu, dan ini sudah hampir 100 hari kan, sudah hampir 100 hari. Nah, harapan kita ya bahwa keberanian itu ditunjukkan dengan dibentuknya betul-betul tim ya, tim task force gitu ya. Tapi sudah ada Dewan Ekonomi Nasional.
Jangan dikaitkan ke situ. Dewan Ekonomi tapi orangnya cuma berdua. Jadi ini harus langsung gerakan di bawah presiden. Ya, betul. Yang di Iya, bawah gerakan presiden agar masalah-masalah tadi betul-betul teratasi. Tadi kan banyak sekali poin-poin yang saya yakin ya kalau kita baca lagi dalam buku Paradoks juga sebenarnya itu inspirasi itu sudah ada. Paradoks Indonesia. Ya, Paradoks Indonesia itu sudah ada gitu. Nah, tinggal tadi nih tim satgasnya, tim satgas yang bekerja ini, kalau kita lihat sampai hari ini belum kelihatan keberaniannya. Tidak ada laksus ya. Ya. Pelaksana khususnya tidak ada ya. Itu usulan Jadi tim task force ini yang belum kelihatan orang-orang yang berani, ya berani, kemudian kredibel betul, ya kan? Dia betul-betul tidak terpengaruh dengan berbagai macam sifatnya iming-iming dan sebagainya, hanya semata-mata untuk bagaimana menyelamatkan keuangan negara dan menyelamatkan pemerintahan di bawah kepemimpinan. Kita masih punya orang-orang seperti itu. Nah, seharusnya itu ada, ya. Mungkin mereka tidak banyak bicara, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul untuk negara ini, ya. Ya, kan sangat naif kalau tadi disinggung oleh Bung Salamuddin Daeng, untuk mengisi jabatan saja pun terjadi transaksi luar biasa yang kalau ditotal semua itu ribuan triliun, kan mengerikan. Ya, kan mengerikan. Mau dibawa kemana ini? Transaksi hukum, transaksi macam-macam. Nah, jadi saya pikir sudah banyak pakar yang sudah menyampaikan itu. Ini tinggal yang kita tunggu adalah ada satu gerakan yang betul-betul cepat. Ya kan, kalau dulu ada Pangkop Kamtip ketertiban, nah sekarang bagaimana ada komando untuk penertiban keuangan, menertibkan keuangan negara ini, penyelamatan dan menyelamatkan keuangan negara, keamanan dan ketertiban keuangan negara, ya, sehingga kita tidak lagi mendengar bahwa industri tutup, pengangguran terjadi, korupsi ya kan, nikel, korupsi timah 300 triliun. Ya Allah, korupsi 300 triliun. Ya, kita aja menunggunya ini hanya ya akhirnya berjuang dengan selemah-lemah iman, berdoa. Uang palsu 700 triliun, judi online 700 triliun. Jadi kembali ke tulisan Anda, Bang Daeng. Ya. Aku tertarik dengan usulan Bang Kaban. Salah satu langkah terpenting sebenarnya actionnya itu adalah bikin semacam Pangkokantip, Panglima Komando Penertiban Keamanan Keuangan Negara. Gini loh, orang kok malah masih bisa tidak memandang masalah ini bahwa ini adalah masalah krusial ya. Contoh, katanya judi online 900 triliun, itu masalah apa? Masalah keuangan. Bukan sekedar masalah perbuatan dosa orang berjudi. Kenapa menjadi masalah keuangan yang berat? 900 triliun itu daya beli masyarakat kesedot oleh judi online. Sementara saya tadi katakan uang kartal aja cuma 1000 triliun yang dicetak. Ini disedot lagi oleh judi online. Itu masalah apa? Masalah keuangan. Harus ditertibkan dengan segera. Kedua, masalah pencucian uang di Indonesia. Di Kementerian Keuangan aja 340 triliun pencucian uang. Itu di tempatnya pemerintah sendiri, di rumahnya mereka bendaharanya sendiri. Belum yang lain, Bang. Di timah korupsi, timah 300 triliun. Dahsyat sekali korupsi sumber daya alam 300 triliun. Belum yang lain, ya kan? Terus lalu banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan ketidaktertiban keuangan dan ketidakamannya keuangan negara. Ditambah lagi dengan praktek manipulasi keuangan yang tidak dibaca secara strategik. Misalnya, gimana nih pemikirnya nih melihat perilaku Menteri Keuangan dan BI sekarang, gimana memecahkan ini? Ada nggak yang memonitor mereka? Jangan sampai mereka menciptakan ledakan ekonomi atau ledakan sosial, kan bahaya sekali. Jangan dianggap sepele. Nah, inilah nanti tugasnya komando Panglima Komando Penertiban dan Keamanan Keuangan. Ini orang pikir kita main-main kali, Bang, ya. Karena itu adalah cara yang cepat yang bisa dilaksanakan melalui keputusan presiden resmi, bikin kepresnya. Dan ini bagian dari yang dimaksud
kehati-hatian presiden seperti tulisan Anda itu? Tentu, karena itu nanti Komando Penertiban dan Keamanan Keuangan tentu harus memiliki kuat di investigasi, kuat di eksekusi, kuat di tindakan cepat. Misalnya sesuatu yang cepat, misalnya seperti mengamankan devisa, kan butuh tindakan cepat. Bikin drafting apa peraturan mendesak yang harus dikeluarkan Prabowo tanpa melanggar undang-undang, ya kan? Sekarang jangan dibiarin Prabowo berpikir sendiri. Pangko Kamtib diperlukan, Pangko Kamtib keuangan, karena masalah terberat yang dihadapi Indonesia sekarang itu adalah masalah keuangan. Puncak dari semua masalah yang dihadapi Indonesia sekarang adalah masalah keuangan, mulai dari judi online, kemudian sampai ke korupsi sumber daya alam, korupsi di macam-macam kementerian lembaga. Siapa yang nertipin? Nggak ada, Bang. Itu saya kira usul itu harus ditindaklanjuti. Baik. Komando Keamanan Ketertiban Keuangan Negara ini kebutuhan mendesak ya. Mendesak. Dan presiden harus berani melakukan langkah itu. Ini mungkin yang terakhir ini sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita ini. Menurut Anda ini kan bau-bau militer. Istilahnya kan bau-bau militer. Ini kan seringkali selalu dimunculkan. Yang bau-bau militer di dunia ekonomi itu sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya kan tergantung situasi. Kita nggak usah dikotomikan antara militer non militer. Ya sebenarnya gitu. Kalau orang sipil pun Ya. masuk ke situ dikasih wewenang Bisa. Iya kan? Masalahnya pengecut apa enggak? Kita kan di dunia ini ilmu kita kan diajari bertarung, tapi tidak diajari keberanian. Jadi sebenarnya sama aja lah. Siapapun, yang penting orangnya kredibel, track recordnya jelas, dia boleh memimpin, mendapat jabatan setingkat menteri seperti itu ya, atau di atas menteri boleh itu. Di atas menteri semacam menteri koordinator kan, berarti Menko ya, Menko apa, Panglima Komando, dan dia bisa merekrut pasukan, ya kan, merekrut pasukan, dan dia boleh diganti dengan cepat. Kalau terjadi masalah sesuatu, ganti aja dengan cepat. Namanya Panglima Perang, begitu gagal, menyimpang ganti. Nah, Panglima Perang masa tunggu lama. Dan ini bukan hal yang di awang-awang, bukan hal mistis nih ya. Bukan. Coba, ayo, berani nggak? Nggak mahal. Banyak orang yang mau bekerja seperti itu nggak perlu gaji, nggak perlu, Bang, nggak perlu digaji, kita kerjakan. Banyak yang mau. Masih banyak orang-orang yang idealis ya. Di Indonesia ini kalau perang juga orang berani mati banyak. Benar, Bang. Orang berani mati, Bang, nggak dibayar berani mati, Bang. Masih banyak, Bang. Baik, Bang Daeng, Bang Kaban. Mudah-mudahan Pak Presiden memang masih memiliki keberanian yang sebenarnya menjadi salah satu kekuatan beliau muncul sebagai Presiden. Terima kasih sekali lagi Bang Daeng. Ya, Bang Kaban. kita doakan aja lah. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diperdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.